Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat nikmat bahwa pada kesempatan ini bisa ketemu lagi untuk mendiskusikan filsafat dakwah yang pada kesempatan ini kita akan mengambil tema tentang Al-Qur'an sebagai inspirasi dalam filsafat dakwah. Saudara sekalian, kalau kemarin kita telah menyampaikan beberapa poin penting terkait dengan hakikat dakwah, bahwa dari sisi istilah, bahwa dakwah kita temukan di dalam Al-Quran bahkan diulang sebanyak 190 kali dengan berbagai bentuknya. Dari kata-kata da'a, yad'u, dakwatan, yang berarti mengajak, memanggil, menyeru, memohon, dan sebagainya. 198 kali dengan berbagai bentuk. Dan kita temukan juga di dalam Al-Quran istilah-istilah yang semakna atau istilah-istilah yang juga bagian dari semakna dengan dakwah. Ada kita temukan istilah ada tarbiyah, ada taklim, ada amar ma'ruf nahi mungkar, ada tabligh, ada mau'izatul hasanah, atau dengan istilah-istilah lain, ya, istilah-istilah yang banyak kita temukan di dalam Al-Quran. Nah, pada kesempatan ini coba kita akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan Al-Quran sebagai inspirasi dalam filsafat dakwah. Saudara sekalian, kita awali dari Al-Quran, ya, adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk menjadi petunjuk dan pedoman bagi manusia. Maka Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Jibril sebagai sumber ajaran Islam sekaligus sebagai sumber ilmu pengetahuan. Kalau kita perhatikan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang sangat populer, bahkan ketika Ramadan selalu dibacakan, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadan alladina unzila fil Qur'an hudal linasi wa bayyinat minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan itu bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Ayat di atas memberikan informasi kepada kita bahwa Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, Al-Quran sebagai penjelas mengenai petunjuk, dan sekaligus Al-Quran sebagai pembeda. Maka ketika kita bicara tentang Al-Quran sebagai sebuah inspirasi dalam filsafat dakwah, maka akan kita telusuri, diawali dari nilai-nilai dan manfaat Al-Quran bagi kehidupan manusia. Karena di dalam dakwah tentu ditujukan kepada manusia. Maka nilai dan manfaat Al-Quran sebagai kehidupan manusia sangat ditentukan oleh manusia itu sendiri. Jika umat Islam hanya bangga memiliki Al-Quran yang suci dan merasa cukup membaca lafadznya saja, tetapi tidak menjadikan sebagai pedoman hidupnya, maka eksistensi dalam Al-Quran hanya sebagai pemuas rohani, kurang memberikan perubahan-perubahan dan pencerahan bagi manusia itu apabila hanya dibaca. Tapi bagaimana diimplementasikan, bagaimana kemudian difahami secara detail. Saudara sekalian, kemudian kita temukan di beberapa ayat, ya, di beberapa penjelasan bahwa Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat penting dalam berbagai aspek, ya, terutama dalam sebagai sumber berbagai disiplin ilmu keislaman. Kalau kemarin kita sudah sampaikan beberapa ketika kita bicara hadis dakwah tentang
Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan, maka ada beberapa cabang-cabang yang memberikan informasi terkait dengan Al-Quran sebagai sumber pengetahuan, sebagai sumber keislaman. Di antaranya ada ilmu tauhid atau teologi, ilmu hukum, ilmu tasawuf, ilmu filsafat Islam, ilmu sejarah, kemudian juga ilmu pendidikan. Semuanya adalah bagian dari sumber-sumbernya adalah dari Al-Quran. Kemudian fungsi Al-Quran ya. Apabila kita lihat dalam realitas kehidupan manusia, Al-Quran itu sebagai petunjuk. Sebagai petunjuk tadi sudah disebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah 185. Sebagai petunjuk atau sebagai jalan lurus bagi kehidupan manusia. Al-Quran sebagai mukjizat bagi Nabi. Al-Quran menjelaskan kepribadian manusia dan ciri-ciri yang membedakan makhluk lain. Al-Quran sebagai korektor penyempurna kitab terdahulu. Juga Al-Quran menjelaskan kepada manusia tentang masalah-masalah yang pernah diperselisihkan umat Islam waktu dahulu. Al-Quran juga berfungsi memantapkan iman, tuntunan hukum, dan sebagainya. Maka ini tergambar di dalam Quran surat Al-Fatihah yang menggambarkan bahwa Al-Quran sebagai petunjuk, Al-Quran sebagai sumber hukum, Al-Quran sebagai tuntunan ibadah, Al-Quran sebagai pengetahuan menjelaskan tentang posisi tauhid, Al-Quran juga berbicara tentang ilmu pengetahuan, bahkan yang paling banyak Al-Quran adalah sebagai kitab sejarah, yaitu tadi Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya, di dalam surat Al-Fatihah yang menggambarkan tentang isi-isi ajaran pokok Al-Quran. Nah, sekarang kita pada terkait dengan bagaimana konsep dakwah dalam Al-Quran ya. Dalam perspektif dakwah, Al-Quran dipandang sebagai kitab dakwah ya. Dan Al-Quran memperkenalkan istilah-istilah kunci yang melahirkan konsep dasar dakwah. Nah, istilah itu adalah ada kata-kata yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar misalkan. Jadi kalimat-kalimat itu menggambarkan tentang konsepnya seperti itu. Jadi mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada ke yang ma'ruf, kemudian juga mencegah dari kemungkaran ya. Ini bisa kita temukan di Quran surat yang populer, surat Al-Imran 104 maupun di surat Al-Imran 110 ya. Nah, dalam konteks ontologi dakwah, Al-Quran memperkenalkan sejumlah istilah atau konsep dakwah yang lebih banyak diekspresikan dalam bentuk-bentuk kerja transitif ya. Jadi di situ ontologi, realitas keberadaannya di dalam dakwah, ada konsep-konsep dasar yang kemudian bagian dari ekspresi ya. Apa yang harus dilakukan dalam konteks dakwah. Dalam epistemologi dakwah, Al-Quran mengenalkan istilah visi dakwah yang akan melahirkan prinsip-prinsip dakwah Al-Quran. Yang kemarin juga kita sudah sampaikan, dakwah itu sifatnya adalah menyadarkan, tidak memaksa. Dakwah itu ibta' binafsi, diawali dari kita sendiri, dan istilah-istilah prinsip-prinsip lain kita temukan di dalam epistemologi dakwah yang itu ada di dalam Al-Quran. Kemudian dalam aksiologi dakwah, Al-Quran menegaskan bahwa suatu misi dan tujuan utama pesan moral atau pesan hakikat pesan dakwah itu adalah karena menyadarkan bahwa manusia sebagai khalifah dan sekaligus mereka adalah sebagai orang yang mengikut Nabi, maka mereka punya kewajiban untuk menyampaikan beberapa risalah. Ya, dalam wujud apa? Dalam wujud penghayatan, internalisasi dari ajaran itu. Kemudian penyebaran atau transmisi, maupun juga perubahan atau transformasi terhadap nilai-nilai albir, nilai-nilai kebaikan, dan nilai-nilai kebenaran yang perlu ditegakkan dalam kehidupan sosial. Maka ini sesuai dengan tugas Nabi, tugas Rasul sebagai pembawa kabar gembira. Ini adalah konsep dalam Al-Quran, konsep dasarnya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana konstruktif keilmuan filsafat dakwah dalam Al-Quran? Tadi kita sudah sampaikan dalam epistemologi dakwah bahwa visi Al-Quran bersumber pada pengetahuan hikmah. Ya.
dengan menggunakan segala potensi manusia. Jadi sebagaimana di Quran surat An-Nahl 78 bahwa ketika kita dikeluarkan dari perut ibu kita, jadi ketika Allah dan demi Allah ketika mereka mengeluarkan manusia la ta'lamun dari perut kita fi butunikum itu kita tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Allah memberikan pendengaran, kemudian memberikan penglihatan, kemudian memberikan afidah perasaan, memberikan hati kepada kita. Maka disitulah, maka dengan penglihatan, dengan pendengaran, dengan rasa, itulah kemudian melahirkan sebuah potensi-potensi yang kemudian melahirkan sebuah pengetahuan. Maka prinsip di dalam epistemologi, dalam al-hikmah atau dalam filsafat itu didasarkan pada wahyu dan keimanan dengan beberapa penjelasan. Yang pertama adalah tanpa wahyu manusia mengalami kesulitan untuk mencapai kebenaran yang pasti ya, yang mutlak itu akan kesulitan. Maka wahyu itu manusia, dengan wahyu itulah manusia akan memudahkan ya. Maka salah satu nanti dalam konsep berdakwah dalam filsafat dakwah itu adalah mereka menyampaikan wahyu. Sebagaimana dulu kita juga belajar dalam hadis adalah balighu anni walau ayah. Nanti adalah ketika dalam konsep-konsep dakwah itu bahwa kita diwajibkan untuk menyampaikan sebuah ayat meskipun hanya satu ayat ya. Ini maka sekali lagi penegasan bahwa mengapa filsafat dakwah itu Al-Quran menjadi sumber inspirasinya, karena memang tanpa wahyu manusia mengalami kesulitan dalam mencapai kebenaran. Yang kedua, wahyu sebagai stimulan bagi potensi intelektual ya. Jadi wahyu itu sebagai stimulan, sebagai pendorong terkait dengan kemampuan intelektual ya. Karena nanti dengan wahyu itulah kemudian menyuburkan cara berpikir sebagai untuk ketika mereka berpikir terkait dengan dakwah, maka itulah sesungguhnya sebagai stimulan, sebagai penyemangat, kira-kira begitu. Yang ketiga bahwa interaksi antara wahyu dengan potensi pengetahuan melahirkan sebuah integritas dan harmonisasi pengetahuan-pengetahuan empirik, rasional dan intuitif. Jadi di situ paling tidak ada 3 hal ya. Ketika Al-Quran itu diposisikan sebagai sumber inspirasi, maka pengetahuan itu empirik, karena Al-Quran juga tadi di awal sudah kita sampaikan bahwa Al-Quran juga bicara tentang sejarah, Al-Quran bicara tentang pengetahuan yang rasional, maupun juga Al-Quran yang bicara tentang tauhid, tentang tuntunan ibadah. Itulah kemudian membentuk intuitif dari sifat-sifat dasar manusia tadi sebagaimana di Quran surat An-Nahl ayat 78 tadi. Yang keempat adalah pengetahuan yang dikenalkan melalui hikmah adalah pengetahuan yang berdimensi intelektual dan moral. Jadi kalau kita bicara Quran surat surat An-Nahl maupun yang 125 ya, 125 itu kan al-hikmah ya. Jadi kata-kata hikmah sebagai sebuah pengetahuan itu selalu mengedepankan adanya intelektual maupun juga moral. Jadi di sini penting untuk difahami ya. Yang kelima bahwa ketika keilmuan filsafat dalam dakwah atau yang kemudian menjadi sumber inspirasi Al-Quran itu, bahwa seluruh proses hikmah atau pengetahuan itu selalu ditentukan oleh pembersihan diri. Karena bentuk dan jenis pengetahuan apapun yang tercapai merupakan gejala jiwa yang pada dasarnya tidak terlepas dari 3 macam ya. Yaitu ego, hawa nafsu. Ya, jadi ego, hawa nafsu, kemudian juga bisikan-bisikan ilahi. Maka kalau dalam bahasa filsafatnya Ibnu Sina itu kan manusia itu memiliki 3 kekuatan ya. 3 kekuatan ya. Ada an-nafsul ghadabiyah, an-nafsul basyairiyah, kemudian an-nafsu natikiyah. Jadi di situ natik akal pikiran, kemudian juga setelah akar pikiran juga mereka punya sifat-sifat kebinatangan, maupun juga punya sifat-sifat kemarahan dan sebagainya. Nah,
dari sinilah kira-kira seluruh proses-proses itu melahirkan sebuah pengetahuan, karena pengetahuan itu akan kemudian di-sharing, akan difilter oleh kemampuan-kemampuan jiwa dalam memahami sebuah persoalan-persoalan itu. Maka disitulah Al-Quran akan menjadi filter yang terbaik dalam setiap kehidupan. Saudara sekalian, karena Al-Quran sebagai sebuah inspirasi dalam filsafat dakwah itu, maka kita lihat bagaimana Al-Quran itu berbicara tentang filsafat, atau bagaimana wacana Al-Quran tentang filsafat. Kalau kita kemarin belajar tentang filsafat Islam, atau di awal ya, ketika kita belajar tentang apakah di situ Al-Quran bicara tentang filsafat, tentu secara bahasa falsafah, bahasa filsafat filosofia tidak ditemukan, tapi ada istilah yang semakna yang kita pahami, bisa kita transfer dalam istilah. Misalkan tadi kita sudah sampaikan al-hikmah. Jadi al-hikmah, pengetahuan, itu adalah kemudian sering difahami sebagai sebuah pemahaman tentang filsafat, karena bicara tentang yaitu kebijakan, kebijaksanaan. Maka ketika kita bicara tentang philo dan sophia, cinta kepada kebijakan, maka Al-Quran kita kenal dengan istilah al-hikmah. Yang kedua, bahwa makna yang menjadi esensi dari kata al-hikmah, karena ini sesuatu yang mudah dipahami secara akal, kemudian dapat dioperasionalkan dalam aktivitas dakwah, maka meletakkan suatu pada tempatnya, khususnya dalam perusahaan-perusahaan dakwah, meletakkan suatu pada tempatnya, menyampaikan suatu kepada mad'u sebagai seorang dai, inilah yang kemudian menjadi persoalan-persoalan. Sebagai metode dakwah, juga al-hikmah itu juga ada kaitannya erat dengan proses dakwah. Jadi kata-kata al-hikmah yang dikaitkan dengan filsafat ini menurut bisa kita lihat, itu adalah hikmah itu selalu memberikan pemahaman bahwa di situ ada sebuah metode. Hikmah dalam dakwah ya. Jadi kalau kita lihat terus hikmah itu ya, kalimat-kalimat hikmah itu, maka tergambar secara jelas bahwa itulah sebuah cahaya, sebuah semacam jalan terang ketika orang masuk dalam dunia dakwah itu dan memberikan peran kepada orang lain. Maka dalam diri dai, maka hakikat hikmah itu menjadikan orang bersikap, bertutur kata, dan berperilaku yang tentu sesuai dengan tadi sifat, fungsi dari hikmah itu sendiri. Mereka selalu menerima dirinya dalam dakwahnya itu dengan simpati. Dalam dakwah itu selalu memanusiakan manusia dalam bahasa yang kita kenal. Maka apabila kita ingin menjadi seorang dai yang sukses, maka dimulai dari kalimat yang dipakai, perilaku, tutur kata, itu selalu menempatkan manusia sebagai memanusiakan manusia. Maka sifatnya adalah melayani dan memuliakan. Itu adalah terkait dengan hikmah, wacana Al-Quran terkait dengan filsafat. Nah, bagaimana wacana Al-Quran tentang Tuhan ya? Karena kalau kita belajar sejarah pada masa lalu, maka hampir 2/3 Al-Quran itu berisi tentang sejarah masa lalu, maka kita banyak menemukan adanya penyimpangan keyakinan terhadap Tuhan yang dilakukan oleh umat-umat masa lalu. Orang yang melakukan penyimpangan itulah yang disebutkan dengan istilah syirik ya. Maka Al-Quran menyebut dua utama dari kemusyrikan itu adalah menganggap Tuhan itu mempunyai sekutu, menganggap Tuhan itu mempunyai saingan. Nah, ini sebagaimana dulu digambarkan, bagaimana ketika awal-awal Nabi dalam berdakwah, ada istilah kata-kata syirik, ada kata-kata musyrik ya. Jadi ketika orang mendatangi Lata, Uzza, itulah kemudian term yang dipakai adalah konsep syirik ya, atau musyrik. Dulu kemudian ditafsirkan oleh para ahli ketika orang percaya terhadap tempat-tempat yang keramat, ketika ada percaya terhadap
keris punya kekuatan, maka orang dikatakan musyrik. Nah, mungkin kata-kata musyrik, syirik saat ini orang tidak lagi mendatangi Lata Uzza, orang kemudian tidak lagi memiliki keyakinan bahwa ada tempat-tempat keramat, kemudian juga punya keris yang keramat. Sekarang tidak ada. Tapi kalau kita perhatikan, ya, perhatikan secara substansial adalah ketika orang mendatangi Lata Uzza, ketika mereka mempercayai tempat-tempat tertentu yang dianggap keramat. Kemudian ketika orang punya jimat, punya keris dan sebagainya, itu adalah di situ secara substansial, di situ ada kebahagiaan, di situ ada kenyamanan, di situ ada apa ya istilahnya hal yang lain ya, kenyamanan atau mungkin juga ada perasaan-perasaan ketenangan. Maka ketika ketenangan, kebahagiaan, kenyamanan itu diukur ya, diukur dengan material, orang punya ya, maka itu sudah dikatakan musyrik. Sampai saat ini kan orang akan nyaman, akan bahagia ketika rumahnya bagus, ketika rumahnya mewah, kemudian uangnya banyak. Nah, maka bisa jadi perilaku-perilaku seperti itu adalah perilaku syirik. Karena apa? Kenyamanan, kebahagiaan, kemudian itu diukur dengan materi. Maka itulah yang kemudian dikatakan dulu istilah yang dipakai Quran adalah ya bersekutu, menyekutukan Tuhan. Tuhan mempunyai saingan, maka disitulah Al-Quran selalu jelas menggambarkan perilaku-perilaku sebagai perilaku yang musyrik atau syirik. Saudara sekalian, maka Fazlur Rahman itu menjelaskan bahwa sebenarnya Al-Quran itu ya yang dituju bukanlah terkait dengan syirik itu, maka sesungguhnya ini manusia ya, tingkah laku manusia itu sering ya mengukur kebahagiaan, mengukur kenyamanan, mengukur tingkat-tingkat kepuasan itu diukur dari material itu. Dan kemudian maka ketika sudah mengukur itulah maka term Al-Quran menggunakan istilahnya adalah musyrik. Maka oleh karena itu semangat Al-Quran untuk menggabungkan tauhid akidah dengan sosial ini perlu diwujudkan dalam kehidupan manusia. Dan menurut Kamaluddin Hidayat, maka kesadaran spiritual seseorang itu sangat erat hubungannya dengan kesadaran manusia. Ya, kesadaran apa? Kesadaran keberagamaan itu mesti semakin tinggi kesadaran, maka kualitas kemanusiaan itu akan semakin tinggi. Itu kalau kita bicara tentang bagaimana wacana Al-Quran tentang Tuhan ya. Jadi sekali lagi, la ilaha illallah. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah, itulah menjadi tema utama. Maka ketika sudah la ilaha illallah, maka kesyirikan itu tentu kemudian akan hilang, akan lenyap dalam sebuah kehidupan. Hanya Tuhan, itu Allah satu-satunya keyakinan, satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kemanusiaan itu. Ini dalam konsep Al-Quran. Nah, bagaimana kemudian wacana Al-Quran atau diskursus tentang manusia? Karena itu nanti yang akan menjadi sebuah inspirasi di dalam aktivitas dakwah ya. Dalam filsafat dakwah itu, maka sesungguhnya diskursus Al-Quran atau wacana tentang Al-Quran manusia itu menjadi sentral. Maka manusia itu yang merupakan makhluk dari Tuhan yang ada di muka bumi ini, maka keberadaan manusia di muka bumi itu menempati posisi utama ya, sebagai khalifah ya, jelas sebagai khalifah. Maka ketika posisi manusia sebagai khalifah itu, maka harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mengingat manusia itu di muka bumi itu ya mengalami ya sebuah proses ya dari proses kehidupan, kematian. Maka disitulah ketika proses-proses seperti itu, maka manusia memiliki keterbatasan waktu, memiliki keterbatasan usia, memiliki keterbatasan tenaga. Inilah sesuatu yang sudah menjadi khas, menjadi nas dalam kehidupan kemanusiaan itu. Begitu juga, maka karena manusia memiliki keterbatasan waktu, memiliki keterbatasan usia, memiliki keterbatasan tenaga, maka manusia mau tidak mau harus mempersiapkan diri yang lebih baik
maka perlu mengenal jauh tentang diri kita sendiri, kemudian mengenal tentang tugas kita sebagai manusia, juga kita juga harus mengerti apa yang harus kita lakukan. Maka kita memiliki tugas karena kita sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Allah di muka bumi. Maka inilah yang kemudian menjadi diskursus terpenting di dalam Al-Quran. Jadi tugas-tugas manusia mulai dari ketika manusia lahir, ketika masih dalam kandungan lahir, kemudian tugasnya apa, sampai bagaimana akhir dari kehidupan manusia, sampai ketika sudah mati. Maka disitulah Al-Quran menjelaskan tentang posisi-posisi manusia. Maka ketika manusia dalam Al-Quran digambarkan sebagai makhluk yang memiliki dua unsur, yaitu fisik dan non-fisik, atau memiliki badaniyah maupun rohaniyah, itulah yang kemudian, maka karena kita kehidupannya juga ada dunia dan akhirat, maka inilah yang terpenting ketika kita mendiskusikan tentang wacana tentang kemanusiaan. Nah, dari dunia akhirat itulah maka manusia memiliki sifat-sifat yang saling tarik-menarik. Karena manusia yang berasal dari tanah, di mana tanah itu merupakan unsur yang rendah, kemudian diangkat, manusia berubah menjadi manusia yang diberi khalifah, diberi mandat. Maka disitulah selalu ketika kita bicarakan diskursus manusia di Al-Quran, maka menjadi yang menarik dalam kajian-kajian dalam aktivitas dakwah nantinya. Nah, maka untuk mengenali kehidupan dengan baik, maka manusia diberi kebebasan untuk menentukan sikapnya. Mereka akan milih jalan yang kanan atau jalan kebaikan, maka nanti dia pilihannya surga. Ketika mereka akan milih jalan yang sesat, maka tentunya akan ke neraka. Nah, pilihan-pilihan itulah yang kemudian menjadi kekhasan manusia. Karena pada dasarnya maka manusia itu pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban dalam kehidupan itu. Maka inilah terpenting ketika Al-Quran menjelaskan tentang kehidupan manusia, menggambarkan ada dua kelompok, ada dua pilihan itulah yang kemudian nanti dikembalikan ke manusia yang nanti akan dipertanggungjawabkan. Begitu juga Al-Quran ketika berbicara tentang manusia itu ada di situ akal, di situ manusia termasuk orang yang diberi akal. Maka fungsi akal itu seperti apa? Apakah akal itu akan mengembangkan pengetahuan? Apakah justru akal manusia itu untuk digunakan untuk kejahatan? Apakah di situ akal manusia itu untuk mencegah kenyimpangan, atau justru mereka perlu menjadikan itu sebagai alat penyimpangan? Maka itu menjadi penting ketika kita bicara Al-Quran. Begitu juga manusia itu diciptakan Al-Quran, diciptakan Tuhan bertujuan untuk menjalankan misi sebagai hamba Allah, sebagai khalifah tadi. Maka misi inilah yang kemudian akan memiliki konsekuensi dalam kehidupan, yaitu apakah mereka akan beriman, apakah mereka akan menjadi kafir atau musyrik yang tadi sudah kita sampaikan. Ini terkait dengan wacana Al-Quran yang kemudian nanti akan memberikan inspirasi dalam filsafat dakwah. Dan yang terakhir adalah wacana Al-Quran tentang alam semesta ini. Karena alam semesta itu bagian yang tidak terpisahkan dalam aktivitas dakwah manusia. Yang pertama, alam semesta itu diciptakan oleh Allah dengan hak dan diciptakan Tuhan secara tidak main-main, Jadi tidak main-main, sungguh-sungguh. Maka tugas manusia senantiasa mencari tahu maksud utama diciptakan alam ini. Maka alam semesta ini sebagai ayat-ayat yang menjadi sumber pelajaran. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu selalu menggunakan afala ta'qilun, afala tadabbarun, ya ulil albab, dan istilah-istilah yang lain, ya ulil absor. Jadi orang-orang yang berakal, orang-orang yang berpikir ketika diciptakan langit dan bumi itu sebagai untuk direnungkan. Maka banyak juga bahwa dalam penciptaan langit dan bumi itu di situ ada pembelajaran kita.
ada ilmu pengetahuan di situ. Ketika di Quran misalnya di surat Yasin ya. Jadi ketika matahari terbit dari timur kemudian tenggelam di barat, ketika di situ peredaran ya, ketika peredaran tata surya kita itu adalah sebagai sebuah sebagai jadar karun untuk sebagai peringatan. Maka di situ ketika Allah menciptakan alam semesta itu untuk menjadikan ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan itu sebagai bekal kemudian manusia itu di akhir kehidupannya, atau mungkin hidup di dunia sebagai bekal nanti hidup di akhirat. Ini Al-Quran. Begitu juga ketika Al-Quran bicara tentang hakikat ya, jadi hakikat alam itu, maka alam itu yang awalnya diciptakan dengan penuh dengan keharmonisan, diciptakan dengan keseimbangan, karena itu mencerminkan tentang hakikat Tuhan ya, keseimbangan itu. Tapi pada dasarnya kemudian manusia melakukan perusakan, manusia melakukan ketidakseimbangan dalam kehidupan alam semesta, itulah yang kemudian nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Maka disitulah sesuai dengan tadi ketika kita bicara wacana Al-Quran tentang manusia itu, manusia sebagai khalifah di bumi, sebagai pelestari di bumi, tapi faktanya mereka merusak. Maka disitulah nanti akan ada pertanggungjawaban terhadap kerusakan-kerusakan yang ada di bumi ini. Nah, ketika kita bicara Al-Quran dalam konteks wacana ya, dalam konteks wacana tadi sudah kita lihat bahwa wacana-wacana Al-Quran terhadap manusia, wacana Al-Quran terhadap alam semesta, wacana Al-Quran terhadap Al-Quran terhadap alam semesta itu semuanya yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dalam 115 surat itu dengan 6.000 sekian ayat itu sesungguhnya adalah bagian yang tidak terpisahkan sebagai sebuah inspirasi dalam filsafat dakwah. Tadi di awal filsafat dakwah yang bicara tentang epistemologi, bicara tentang ontologi, sampai bicara tentang aksiologi, yang semuanya itu adalah memberikan informasi penting dalam sebuah aktivitas dakwah. Maka sekali lagi dalam konteks Al-Quran sebagai inspirasi dalam filsafat dakwah itu ya sebagai inspirasi yang pada akhirnya nanti akan dijadikan sebagai materi-materi dalam dakwah, akan dijadikan sebagai metode-metode dakwah. Tadi di awal sudah kita sampaikan kata-kata da'ayat dakwatan yang selalu disebutkan hampir 190 kali tadi, ini adalah betul-betul sebagai sebuah sumber inspirasi dalam filsafat, karena nanti filsafat akan membimbing cara berpikir mereka ketika dalam menjalankan aktivitas-aktivitas dakwah. Saudara sekalian, demikian mudah-mudahan pembahasan terkait dengan Al-Quran sebagai sumber inspirasi filsafat dakwah itu memberikan panduan ketika kita belajar tentang filsafat dakwah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.